Selamat pagi, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam sapaan dan renungan pagi GKI Salatiga, Kamis 4 Agustus 2022 bersama saya, Priani. Untuk mengawalinya, marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, bila semalam Engkau telah sertai kami dalam istirahat kami, sehingga pagi ini kami boleh bangun dengan keadaan sehat dan tubuh yang segar. Tuhan, bila sebentar kami mau mendengarkan dan merenungkan sebagian kecil dari firman-Mu, tuntunlah kami sehingga hati kami boleh menerima dan boleh melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan yang melandasi renungan pagi ini diambil dari Keluaran 3 ayat 7b sampai 8a. Demikian, aku mengetahui penderitaan mereka, sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri ini untuk ke suatu negeri yang baik dan luas. Judul renungan pagi ini adalah memaknai kemerdekaan. Memasuki bulan Agustus tahun ini, kita dapat merasakan sedikit kemeriahan, di mana di jalan-jalan kita dapat melihat kibaran dari bendera, umbul-umbul, ataupun dapat melihat lampu hias yang menerangi dan menghiasi jalan-jalan. Setelah lebih dari 2 tahun, kita tidak dapat merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia karena adanya pandemi COVID-19. Tapi kini setelah pandemi COVID-19 agak longgar, kita mulai dapat merayakannya walaupun harus masih tetap menjaga protokol kesehatan. Saat merayakan 17 Agustus atau saat murid-murid selesai menempuh ujian, atau saat beban berat yang menghimpit kehidupan kita hilang, pasti kita akan mendengar kata-kata "Aku merdeka". Kamus Bahasa Indonesia dari WJS Purwodarminto mengartikan kata merdeka sebagai bebas dari perhambaan, berdiri sendiri, tidak terikat atau tergantung, lepas dari tuntutan, bukan hamba tebusan, tidak dijajah, dengan leluasa boleh berbuat sekehendak hatinya. Menghayati makna kemerdekaan bukan hanya berhenti pada sebuah peristiwa yang telah tercatat dengan tinta emas 77 tahun yang lalu. Kemerdekaan adalah suatu proses yang tidak pernah selesai diisi satu generasi. Setiap kali harus terus disempurnakan oleh generasi berikutnya, agar kita dapat hidup sebagai bangsa yang bermartabat dan berbudi luhur, semakin berkualitas, berdiri sejajar dengan bangsa lain di dunia. Alkitab menegaskan kepedulian Allah kepada umatnya yang menderita. Allah mau turun tangan untuk membebaskan umatnya. Peristiwa pembebasan diyakini sebagai puncak tindakan Allah yang membebaskan umatnya dari penderitaan dan kesulitan dan memberikan kehidupan yang lebih baik di tanah perjanjian. Untuk mencapainya itu dibutuhkan proses yang panjang dan tidak dapat dicapai secara instan. Dalam menjalankan karya pembebasannya,
Allah juga melibatkan manusia untuk berperan serta dan bersedia diutus menjadi abdinya. Pemanggilan Musa terkandung suatu penugasan yang harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan komitmen. Ada tugas panjang yang harus dijalankan segenap umat Israel sebagai pemimpin maupun warga biasa, termasuk menjalani hidup dalam pembebasan menghadapi krisis sebagai bangsa kala mendung kelabu menyelimuti kondisi ekonomi bangsa. Krisis mengandung ancaman yang membuat mental kita bisa kendor, tetapi sekaligus juga menjadi tantangan yang harus diatasi. Sebagai orang percaya, kita tidak mengatasinya dengan kekuatan sendiri. Kita mempunyai suatu kesempatan untuk terus mengundang Tuhan berkarya, memandu, dan memimpin hidup kita. Marilah kita tutup dengan doa. Terima kasih Tuhan, bila kami telah mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu Tuhan boleh tertanam hati kami, dan kami tetap berharap dan bersandar kepada-Mu, karena kami yakin Engkau senantiasa menuntun kami dan tidak pernah meninggalkan kami, sehingga kami dapat mengisi kebebasan dan kemerdekaan hidup kami sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan, kami mau sambut hari ini dengan penuh sukacita dan penuh berkat dari-Mu. Di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.